Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jaga kawan yang masih dalam kondisi sangkut. Harap bersabar terlebih dahulu. Yang udah mulai ada apa ya? Profit gitu, silakan nikmatin tipis-tipis ya. Saya kira banyak yang sangkut nih ya. Saya juga masih banyak yang sangkut teman-teman, tapi slow aja lah nikmati prosesnya. Oke. Nah, kesempatan kali ini sesuai dengan requestan daripada teman-teman, Bang, tolong bahasin Bloom apakah benar akan tinggi di kuartal satu. Padahal kemarin sempat kita bahas ya, untuk Bloom itu kemungkinan besar tinggi itu bakal terjadi di kuartal kedua kalau menurut saya pribadi. Untuk kuartal satu ini kayaknya nggak ngejar ya, nggak ngejar untuk nyelesain progresnya karena masih ada 3 atau 4 progres ya, atau 3 atau 4 proyek ya yang harus diselesaikan sebelum TGA teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi dalam 1 bulan kayaknya berat untuk mencapai kesuksesan produknya itu selesai semua gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan itu akan terjadi pada kuartal kedua kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ada Maret, April, Mei, Juni. Nah, antara itu teman-teman ya. Maret, April, Mei, Juni ya, antara bulan itulah ya. Ya semoga saja teman-teman nggak jauh-jauh lah ya, dan semoga saja nanti pas KTGE apa perhitungannya ya yang diutamakan dari user user early-nya ya, user pertamanya atau pendukung awalnya lah ya. Itu biar harapannya ada perhitungan lebih lah ya, karena tanpa pendukung awal juga nggak nyampe ke season 2 juga gitu kan. Nah, oke, mantap jiwa ya. Nah, jadi banyak juga yang bertanya, Bang, untuk pre-market yang ada di Gate.io itu valid token Bloom atau bukan ya? Jadi dari pihak tim ya, kalau kita dengar juga, kalau kalian nyimak di grup-grup officialnya ya, bahwasanya ini bukan dari pihak Bloomnya. Cuman kalau kalian masih ingat teman-teman dengan salah satu statement developer proyek berbasis Depin yaitu NC ya teman-teman ya. Node coin teman-teman, node coin itu teman-teman ya. Kalau kalian ingat statementnya bahwasanya pre-market itu tim tidak bisa ngontrol ya, itu kebijakan dari bursanya itu sendiri gitu kan teman-teman ya. Jadi ini pihak daripada Bloom juga udah apa ya, udah mengatakan bahwasanya ini bukan dari tim Bloom gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman ya. Semisal nanti ya harga price listing pasca listing nanti belum semisal di area one cent dream gitu ya, di area 150 atau 170 rupiah, semisal nanti rasio konversinya 1:10 1:25 gitu teman-teman ya, itu saya kira kalian pada profit semua gitu kan, karena saya lihat-lihat teman-teman dari beberapa teman-teman semua yang garap belum itu poinnya pada banyak gitu ya, ada yang 500, udah ada yang 1 juta, ada yang 600, ada yang 300 dalam bentuk ribuan ya, 300.000, 500.000, 600.000, bahkan ada yang jutaan juga gitu ya. Semisal rasio konversinya nggak begitu banyak ya, semisal 1:10 atau maksimal di area 1:50 gitu ya, itu saya kira dengan price harga saat ini seperti ini saya kira masih profit ya. Dan mungkin ini adalah menjadi salah satu harapan terakhir dari para komunitas berbasis Telegram teman-teman ya. Mungkin ini harapan terakhir. Kalau sampai nanti ini tidak sesuai dengan harapan, mungkin teman-teman ya, airdrop berbasis bot tele ya mungkin akan mulai ditinggalkan. Mungkin seperti itu teman-teman ya, karena udah banyak lah ya kasus-kasus yang dimana airdrop berbasis bot tele teman-teman ya, banyak yang profit tapi lebih banyak yang kurang profit gitu aja teman-teman ya. Intinya banyak yang dapat uang banyak dari bot tele, banyak juga yang hanya dapat sekian persennya dari mereka semua gitu kan, kecil ya, banyak juga teman. Dan di sini kalau kalian lihat teman-teman ya, untuk monthly usernya udah mulai berkurang drastis. Kemarin itu kita bahas masih di area 13 juta something loh ya. Kali ini udah berada di area 12,99 juta. Mungkin besok masih bisa turun lagi, mungkin nanti sore masih bisa turun lagi gitu teman-teman ya. Jadi gini ya, sebenarnya ini semakin bagus. Kalau menurut saya pribadi bagus teman-teman. Kenapa? Karena semakin sedikit yang ngerjain, ya syukur-syukur bisa sampai 5 juta gitu ya, harapan dari saya ya. Syukur-syukur yang ngerjain belum itu dropping sampai 5 juta. Kalau yang ngerjain monthly usernya aktifnya hanya 5 juta teman-teman, kemungkinan besar alokasi yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak nanti ya, dibandingkan dengan jumlah user yang begitu banyak. Ya semisal nih monthly user daripada Bloom itu di atas 30 juta.
ya, dengan total supply yang mungkin nanti yang dikeluarkan Bloom semisal 100 billion atau 50 billion gitu kan. Alokasi untuk komunitasnya berapa persen. Nah, itu dibagi dengan jumlah monthly user gitu kan, dengan jumlah perhitungan poin-poin yang mereka dapatkan, dengan rasio konversi yang mereka tetapkan, perhitungan tersendiri bagi mereka yang bermodal, yang gratisan perhitungannya sendiri kayak gitu kan. Mungkin ya kalau monthly usernya itu aktifnya sedikit ya kan, alokasi yang kita dapatkan pasti akan jauh lebih banyak gitu teman-teman ya. Ya harapan saya turun aja terus ya, turun aja terus. Mungkin sampai di area 5 juta ya, sampai di area 4 juta atau 1 juta gitu. Seneng teman-teman ya, seneng. Yang penting gini teman-teman ya, yang diharapkan komunitas daripada penggarap Bloom, bukan monthly ya, apa itu ya, early user ya, yang ngerjain dari season 1 itu ada perhitungan yang jauh lebih efektif daripada di season 2-nya gitu kan. Harapannya di situ. Kenapa? Ya karena mereka yang mendukung sejak awal terciptanya atau ya bisa membuat hype daripada Bloom, yaitu user early-nya atau penggarap pertamanya ya, hingga akhirnya berkembang ya, banyak komunitasnya, oke, sampai lanjut ke season 2 ya, mulai spend semi retro dan sebagainya ya. Saya harap teman-teman ya, meskipun ada perhitungan tersendiri ya, spesialisnya adalah mereka yang bermodal, itu mungkin akan ada perhitungan yang spesial gitu teman-teman ya, tapi setidaknya user early-nya itu diperhatikan gitu aja ya. Perhitungannya mungkin ya bisa bisa apa ya, dihitung secara transparasi lah ya. Dan kita tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja ya, moga-moga saja di bulan ini walaupun belum terjadi TGA ya, semoga saja dari segi tokenomiknya, total supply-nya gitu kan, alokasi untuk komunitasnya itu diungkap dulu lah ya, seperti itu teman-teman harapannya ya. Mantap jiwa. Dan di sini teman-teman, kenapa saya masih yakin dengan belum, kemungkinan besar loh ya, kemungkinan besar dia akan launching atau tinggi di kuartal 2. Kemarin sempat kita bahas juga, mungkin dari sebagian teman-teman belum ada yang paham, minta dibahasin ulang. Oke, kita bahasin di sini teman-teman ya. Setahu saya nih, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Setahu saya core produknya dia baru ngerjain AI agent coming to memepad. Kalau nggak salah di situ teman-teman ya. Terus di sini kita sedang menunggu yang namanya peluncuran perpetual tradingnya gitu kan. Setelah peluncuran perpetual trading, itulah baru akan terjadi yang namanya token generation event atau ya listing ya, TGA gitu teman-teman ya. Jadi masih panjang perjalanannya, makanya di sini teman-teman ya. Beberapa tim yang menanyakan TGA gitu kan, ada yang menjawab ya kemungkinan besar sih di bulan Maret sampai bulan Juni gitu, jawaban dari mereka kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kita masih menunggu nih beberapa level and break system ya, fiat on off ramp ya, perpetual trading. Nah jadi masih ada beberapa produk yang harus diselesaikan baru terjadi TGA. Selama produk tersebut belum clear teman-teman, maka TGA belum terjadi gitu kan. Nah meskipun di dalam websitenya itu tertera kuartal 1. Nah kemarin sudah saya jelaskan di situ, di kuartal 1 ada tanda bintangnya teman-teman ya. Jadi ada tanda bintang itu bisa mundur teman-teman, itu nggak valid ya. Diperkirakan di kuartal 1 jika produknya selesai, tapi kalau tidak selesai bisa mundur sampai kuartal ke 2 gitu aja teman-teman ya. Oke lah, mungkin ini sedikit informasi tentang Bloom ya, semoga saja ini menjadi harapan terakhir jikalau nih amit-amitnya teman-teman ya, Bloom ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita semua gitu teman-teman ya. Mungkin airdrop berbasis bot tele akan mulai ditinggalkan. Contohnya ya kemarin udah banyak yang berspekulasi, wah kita bakal JP nih di PE kita JP nih, wah supply-nya sedikit nih, dia listing di banyak cek ya, udah di mention beberapa exchange, taunya hanya di DEX only, sampai saat ini belum ke market gitu loh ya. Jadi semisal PE itu bisa listing ke market teman-teman, saya kira harganya mahal loh waktu itu ya. Banyak yang JP, mungkin hype daripada airdrop bot tele ya, itu masih akan terus berkembang. Cuman ya ini menjadi harapan satu-satunya Bloom ini teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.